warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Statistika Ekonomi kelas MN 22B. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Safira Wahyudi. Nama saya Kasalonika Habiahan. Nama saya Amalia Puspitasari. Nama saya Tegar Abdullah Nur Wahid. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesamaan regresi linear berganda dengan judul penelitiannya pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian McDonald di Karawang pada tahun 2023. X1-nya yaitu kualitas produk, X2-nya yaitu harga, dan Y-nya keputusan pembelian. Di sini sudah dapat 30 data responden atau data sampelnya, dan sini juga sudah ada nilai X1, X2, dan Y-nya. Selanjutnya di sini kita akan menghitung X1 kali Y. X1-nya yaitu 20 dan Y-nya 38. Jadi 20 dikali 38 hasilnya 760 dan cara menghitung ke bawah pun sama, tergantung dari nilai data yang diperolehnya. Untuk selanjutnya di sini ada X2 kuadrat 2, di mana cara menghitung X2 kuadrat 2 yaitu di sini X2-nya 16 dan kuadrat 2. Jadi 16 kuadrat 2 hasilnya 256 dan cara menghitung ke bawah pun sama seperti data nilai yang diperoleh masing-masingnya. Selanjutnya di sini ada X1 kali X2, di mana di sini X1-nya 20 dan X2-nya 16. Jadi 20 dikali 16 yaitu 320 dan cara menghitung ke bawah pun sama tergantung nilai data yang diperoleh. Selanjutnya di sini ada Y kuadrat 2, di mana Y-nya itu di sini 38 dan kuadrat 2. Jadi 38 kuadrat 2 hasilnya 1444. Dan untuk selanjutnya di sini ada X2 kali Y, di mana X2-nya di sini 16 dikali 38 hasilnya 608. Selanjutnya di sini ada X1 kuadrat 2, di mana X1-nya itu di sini ada 20 dan kuadrat 2. Jadi 20 kuadrat 2, 400, dan cara menghitungnya pun ke bawah sama. Selanjutnya di sini kita akan menghitung jumlah atau bisa disebut sigmanya. Di sini X1 sigmanya yaitu 542. 542 itu kita jumlahin dari X1. Untuk yang X2-nya di sini jumlahnya atau sigmanya 407. Untuk Y di sini ada 990. Untuk X1 kali Y di sini ada 8197. Untuk X2 kuadrat di 5.779. Untuk X1 kali X2 di sini ada 7.544. Dan untuk Y kuadrat 2 di sini ada 33.196 dan untuk X kali di sini ada 1.700 dan untuk X1 kuadrat 10. Di sini kita akan menghitung persamaan regresi linear berganda, hubungan simultan dan hubungan parsial. Sebelumnya kita akan mencari tahu dulu nilai A, B, C-nya. Di sini ada A dengan rumus yaitu N sigma X1 dikali Y dikurangi sigma X1 dikali XY, di mana N itu adalah tadi data, yaitu datanya ada 30, dan sigma X1Y adalah tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu 18.197, dikurangi sigma X1, yaitu sigma X1-nya tadi ada jumlahnya 542 dikali sigma Y. Sigma Y itu 990. 545 910 dikurangi 536 580. Hasilnya 9.330. Dan untuk yang B di sini ada N sigma X2 kuadrat 2 dikurangi sigma X 2 kuadrat 2, di mana N-nya di sini ada 30, sigma X2 kuadrat 2 yaitu 5.779 dikurangi sigma X2 yaitu tadi 407 kuadrat 2. Di sini 173.370 dikurangi
165.649. Hasilnya 7.721. Dan untuk yang C di sini ada rumusnya N sigma X1 kali sigma X2 dikurangi sigma X1 dikali sigma X2. Di mana N-nya 30, sigma X1, sigma X2-nya di sini ada 7.544 dikurangi sigma X1-nya 542 dikali 407. Hasilnya 226.320 dikurangi 220 594, hasilnya 5.726. Selanjutnya di sini nilai D N sigma X2 dikali Y dikurangi sigma X2 dari sigma Y. Di mana N-nya di sini 30, sigma X2 kali Y-nya 13.700 dikurangi sigma X2-nya 407 dan sigma Y-nya 990. Jadi 411.000 dikurangi 402, 930, hasilnya 8.070. Dan untuk yang E-nya di sini N sigma X1 kuadrat 2 dikurangi sigma X1 kuadrat 2, di mana 30, N-nya 30, dan sigma X1 kuadrat 2 10.110 dikurangi 542 kuadrat 2. Hasilnya 303, 300 dikurangi 293.764, hasilnya 9.536. Untuk yang F di sini rumusnya EB kurangi C kuadrat 2, di mana EB-nya itu kita lihat hasilnya di sini 9.536 dikali B-nya yaitu 7.721 dikurangi nilai C-nya. C-nya yaitu 5.726 kuadrat 2. Jadi 73.627 456 dikali 32 787 076. Hasilnya 40 84 03 80. Persamaan regresi linier berganda, hubungan simultan dan hubungan parsial. Di sini ada rumusnya. Yang pertama yaitu B1 sama dengan A kali B dikurangi C kali D dibagi F, di mana A-nya itu 9.330 dikali B-nya itu tadi 7.721 dikurangi C-nya yaitu 5.726 dikali D-nya 870 dibagi 40.84.03.80. Di mana hasilnya di sini 72.036 930 dikurangi 46.208.820 dibagi 40.84.03.80. Hasilnya di sini 25.828.110 dibagi 48.403.80, hasilnya 0,632. Untuk yang B2-nya di sini ada rumusnya D kali F dikurangi A kali C dibagi F, di mana nilai D-nya itu di sini ada 8.070 dikali 9.536 dikurangi 9.330 dikali 5.726 dibagi 48.403.80. Hasilnya di sini sama dengan 76.995.520 dikurangi 53.423.580 dibagi 48.403.80. Hasilnya 23.531.940 dibagi
40,8403,80 hasilnya 0,576. Untuk menghitung cara A di sini rumusnya sigma Y dikurangi B1 dikali sigma X1 dikurangi B2 kali sigma X2, di mana X sigma Y-nya yaitu di sini ada 990 dikurangi B1. B1 di sini jumlahnya 0,632 dikali 542 yaitu sigma X1, sigma X1. Terus dibagi B2-nya di sini ada 0,576 dikali sigma X2-nya di sini totalnya 407 dibagi N. N itu tadi data 30. Jadi 647 456 dikurangi 234 432 dibagi 30 hasilnya 413,024 dibagi 30 hasilnya 13.757. Dan di sini ada Y yaitu rumusnya A plus B X1 plus BX2. Jadi kita tinggal masukkan saja yang nilai A-nya tadi udah kita hitung yaitu 13.757 plus BX1 tadi 632 dan untuk X2-nya di sini 0,576. Koefisien determinasi, hubungan simultan dan hubungan parsial. Koefisien determinasi adalah seberapa besar variabel X dapat menjelaskan variabel Y. X1 sama dengan kualitas produk, X2 sama dengan harga, Y sama dengan kepuasan pembelian. Jadi, seberapa besar kualitas produk dan harga dapat menjelaskan kepuasan pembelian. Berikut rumusnya. R kuadrat sama dengan N dalam kurung A dikali sigma Y dikurang B1 dikali sigma Y X1 dikurang B2 dikali sigma Y X2 dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat, lalu dibagi dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat, sama dengan 30 dalam kurung 13,757 dikali 990 ditambah 0,576 dikali 18,997 ditambah dalam kurung 0,576 dikali 13.700 dikurang 990 kuadrat, lalu dibagi dengan dalam kurung 30 dikali 33696 dikurang dalam kurung 990. Lalu dibagi dalam kurung 30 dikali 33.696 dikurang dalam kurung 990 kuadrat, sama dengan 30 hasil dari 13,757 dikali 990 adalah 13.619,4 ditambah dengan hasil 0,576 dikali 18,997 dengan hasil 11,500,9 ditambah dengan hasil 0,576 dikali 13.700 yang hasilnya 7,893,94, lalu dikurangi dengan 980,100, kemudian dibagi dengan hasil dari 30 dikali 33.696 dan hasilnya 1,010,880 dikurang dengan hasil 990 kuadrat, hasilnya 980,100, lalu sama dengan 30 dalam kurung hasil dari
13.619,4 ditambah 11.500,9 ditambah 7,893,94, hasilnya 33,021,31, lalu dikurang 980,100, lalu dibagi 30,780. 30,780 hasil dari 1,010880 dikurang 980,100. Jadi hasilnya 30,780. Lalu sama dengan 99,063,930 dikurang 980,100. Jadi 99,063,930 hasil dari perkalian 30 dikali 33,021,31. Nah, lalu dibagi 30,780 sama dengan 98,083,830 dibagi 30,780 sama dengan 0,343 atau 34,3% dalam bentuk persen. Kesimpulannya, jadi harga dan pendapatan mempengaruhi permintaan sebesar 34,3%, sedangkan sisanya sebesar 65,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berikutnya koefisien korelasi simultan. Rumusnya R sama dengan akar R kuadrat sama dengan 0,343 kuadrat yang hasilnya 0,586. Jika hasilnya positif sama dengan X naik, Y-nya naik. Kalau misalnya hasilnya negatif sama dengan X naik, Y-nya turun dan sebaliknya. Dan ini hasilnya adalah korelasi positif sedang. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,586 terletak antara 0,5 dan 1,0. Maka korelasi antara harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian merupakan korelasi positif sedang. Artinya jika harga naik, maka keputusan pembelian cenderung sedang. Baik, selanjutnya cara menghitung koefisien korelasi parsial, yaitu dengan rumus R YX1 sama dengan N dikali sigma YX1 dikurangi sigma Y dikali sigma X1 dibagi akar N dikali sigma YX kuadrat dikurangi sigma YX kuadrat dikali N dikali sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat sama dengan N-nya itu yaitu 30 dikali 18.197 dikurangi 990 dikali 542 dibagi akar 30 dikali 33.696 dikurangi 990 kuadrat dikali 30 dikali 10.110 dikurangi 542 kuadrat sama dengan 545.910 dikurangi 536.580 dibagi akar 30.780 dikali 9.536 sama dengan 9.330 dibagi akar 293.518,80 sama dengan 9.330 dibagi 17,132. Hasil RYX1-nya yaitu 0,545. Kesimpulannya, nilai koefisien korelasi YX1 adalah sebesar 0,545 terletak antara 0,5 dan 1,0. Maka korelasi antara harga terhadap keputusan pembelian merupakan korelasi positif kuat, artinya
Jika harga naik, maka keputusan pembelian cenderung meningkat juga. Selanjutnya menghitung RYX2 sama dengan N dikali sigma YX2 dikurangi sigma Y dikali sigma X2 dibagi akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dikali N dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat sama dengan nilai N-nya yaitu 30 dikali 13.700 dikurangi 990 dikali 407 dibagi akar 30 dikali 33.696 dikurangi 990 kuadrat dikali 30 dikali 5.779 dikurangi 407 kuadrat sama dengan 411.000 dikurangi 402.930 dibagi akar 30.780 dikali 7.721 sama dengan 8.070 dibagi akar 237 652.380 sama dengan 8.070 dibagi 15.415. Jadi hasil RYX2 yaitu 0,523. Jadi kesimpulannya nilai koefisien korelasi YX2 adalah sebesar 0,523 terletak antara 0,5 dan 1,0, maka korelasi antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian merupakan korelasi positif yang kuat. Jadi artinya jika harga naik, maka keputusan pembelian cenderung meningkat juga. Hasil output menggunakan SPS. Itu ada persamaan regresi linear berganda dan membandingkan nilai sig dalam kurung V-value dengan alpha dalam kurung 0,05 hubungan parsial. Koefisien A. Koefisien A terdiri dari model, unstandardized coefficient, yaitu ada B dan standar error, dan standardized coefficient, yaitu ada beta, T, dan sig. Untuk model ada konstan kualitas produk dan harga. Lanjut ke unstandardized coefficient yang B, untuk konstan ada 13.757, untuk kualitas produknya ada 632, dan untuk harganya ada 576. Untuk standar errornya yang konstan ada 5.270, untuk kualitas produk ada 376, dan untuk harga ada 418. Lanjut ke standardized coefficient beta. Untuk konstannya yaitu 0. Dan untuk kualitas produk ada 352, untuk harganya ada 289. Untuk T-nya yang konstan ada 2611, untuk kualitas produk ada 1682, dan untuk harga ada 1378. Untuk sig konstan ada 15, untuk kualitas produk ada 104, dan untuk harga ada 180. Lanjut, membandingkan nilai sig dalam kurung V-value dengan alpha 0,05 hubungan simulat. Nah, sekarang hubungan simultan. ANOVA A, model sum of squares. ANOVA A terdiri dari model sum of squares, DF, main squares, F, dan sig. Untuk model sendiri, yaitu ada regression dan residual. Untuk sum of squares regression ada 351.677, untuk residualnya ada 674.323. Untuk DF-nya yang regression ada 2, untuk residualnya ada 27. Untuk main squares yang regressionnya ada 175.839, dan untuk residualnya ada 24.975. Untuk F dan sig hanya ada regression, untuk F-nya yaitu 7.041, untuk sig-nya ada 003B.
Total sum of squares-nya yaitu 1.026.000 dan untuk total DF-nya yaitu ada 29. A. Depend variabel keputusan pembelian dan prediction konstan atau harga dan kualitas produk. Lanjut, koefisien determinasi dalam kurung hubungan simultan dan hubungan parsial dan koefisien korelasi hubungan simultan. Model summary. Untuk model summary, R-nya ada 585A, untuk R squares-nya ada 343, untuk AJIS R squares-nya ada 294, untuk standar error of the estimasi ada 4.997. A. Prediction dalam kurung konstan, harga, kualitas produk. Lanjut, koefisien korelasi hubungan parsial, yaitu ada dua model summary, yaitu untuk kualitas produk dan harga. Untuk model summary kualitas produk, R-nya 545A, untuk R squares-nya ada 297, untuk AJIS R squares-nya ada 271, dan untuk standar error of the estimasinya ada 5077. A. Prediction dalam kurung konstan kualitas produk. Lanjut ke model summary yang harga, model R-nya 523A, R squares-nya ada 274, adjacent R squares-nya ada 248, dan standar error of the estimasi ada 5158. A. Prediction dalam kurung konstan harga. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.